Kiat mencegah serangan panik. Kan ada beberapa orang yang rentan yang mengalami panik. Itu termasuk kelompok yang mana, dokter? Ternyata dari beberapa studi menyatakan perempuan itu ternyata 2-3 kali lebih sering mengalami serangan panik dibandingkan laki-laki. Apakah seseorang dengan trauma di masa lalu, seperti misalnya dia mendapatkan kekerasan, itu mungkin lebih gampang terkena serangan panik atau tidak, dokter? Perpisahan, perceraian, atau bahkan memang mengalami kekerasan atau penyiksaan, itu bisa menjadi pemicu dia mudah untuk terjadi serangan panik. Bagaimana sih, dok, sebenarnya pencegahannya untuk gangguan panik nih, dokter? Jadi yang pertama adalah kenali dulu nih situasi atau stimulus yang bisa buat kita panik. Takutnya ke psikiatri ini karena minum obat terus menerus sepanjang Benar-benar. hidup, ya kan, dok? Apakah itu benar atau bagaimana itu, dokter? Nah, kenapa lama? Karena memang kan kesehatan mental yang terganggu. Jadi memang kalau ditanya, dok, apakah pengobatan ini memang membutuhkan waktu yang lama? Iya, tapi bukan berarti dia nggak bisa sembuh, nggak bisa sehat gitu. Jadi memang kalau untuk di sini kita bahas serangan panik ya, karena kan memang beda-beda, ada durasinya dia masing-masing gangguan. Untuk serangan panik sendiri memang minimal kita lihat selama 6 bulan. Ada namanya psikoterapi. Itu kognitif behavior terapi. Latihan relaksasi, yaitu biasanya dia latihan pernafasan gitu. Jadi bukan hanya murni tok dikasih obat. Itu memang sebaiknya kita berobat ke langsung yang ahlinya gitu. Di sini mungkin ke psikiater gitu kan. Benernya jadi nggak usah takut deh datang ke psikiater gitu ya, dok ya. Pokoknya selalu akan dilayani gitu ya, dok. Apakah butterfly hug ini bisa membantu untuk dalam serangan panik itu, dokter? Saya mau kasih tahu manfaatnya dulu. Jadi memang manfaatnya itu bisa meredakan atau mengurangi kecemasan, kayak panik tadi, dan mengurangi rasa takut. Jadi dia memberikan rasa aman, memperbaiki suasana hati. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa sebenarnya ya. Nanti bisa dicoba ya. Jadi dia menyatukan jempol, ketemu ya jempolnya jadi seperti kupu-kupu, bisa diletakkan di daerah leher. Nah, ini ditepuk secara bergantian. Nah, jadi kayak kepakan sayap kupu-kupu ya, dok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara podcast Seksi Ansetas PP PDSKJI. Dan kini sudah hadir di depan saya yang mungkin para penonton juga sudah mengenal beliau, yaitu Dr. Desi Mawarjalia, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, Dr. Saifuddin. Terima kasih diundang kembali. Sama-sama, dokter. Jangan bosan-bosan ya, dokter, kemarin ya, dok. Insya Allah, dengan senang hati. Oke, dok. Ini kan kita akan berbicara kemarin-kemarin itu ada berapa episode kita bicara tentang panik nih. Nah, jadi judul kita hari ini adalah Panik Bukan Akhir Segalanya, Kiat Mencegah Serangan Panik. Jadi yang ingin saya tanyakan, dokter, kan ada beberapa orang yang rentan yang mengalami panik. Itu termasuk kelompok yang mana, dokter? Apakah kayak saya ini kan, dok, pendiam baik dan tidak sombong, ya kan? Atau kayak videografer kami, dok? Pemarah atau bagaimana, dok? Silakan, dok. Baik hati dan tidak sombong. Ini sulit ini jawabnya ya. Oke, terima kasih, Dr. Saifuddin. Jadi dari judulnya sangat menarik sekali nih ya, panik bukan akhir segalanya. Jadi kalau ditanya kelompok yang rentan mengalami serangan panik ini, yang pertama bisa kita lihat dari jenis kelamin. Nah, ternyata dari beberapa studi menyatakan perempuan itu ternyata 2-3 kali lebih sering mengalami serangan panik dibandingkan laki-laki. 2-3 kali nih, dok. Jadi bisa berbangga sedikit ya, Udin, dibandingkan saya gitu ya. Bener. Nah, sedangkan dari segala jenis usia itu bisa, semua usia itu bisa menderita serangan panik. Nah, lalu dari faktor sosioekonomi dan pendidikan yang rendah itu bisa juga lebih mudah terjadi serangan panik. Lalu dengan faktor sosial seperti kehilangan, perpisahan, perceraian yang baru saja dialami dia, ini bisa juga menjadi pemicu terjadinya serangan panik. Serta faktor genetik, Dr. Saifuddin. Genetik juga ya, dokter ya. Jadi ada studi yang
apabila ada riwayat di keluarganya itu menderita serangan panik, mungkin dia punya peluang lebih tinggi mengalami serangan panik dibandingkan dengan keluarga yang memang tidak ada riwayatnya. Oh, berarti juga kita harus lihat juga ya dokter ya. Benar. Banyak faktor Banyak sebenarnya yang faktor menyebabkannya sebenarnya, gitu, Dok. ya. Terus tadi dokter bilang ada mungkin masalah perceraian ya kan, Dok. Jadi apakah seseorang dengan trauma di masa lalu seperti misalnya dia mendapatkan kekerasan itu mungkin lebih gampang terkena serangan panik atau tidak ya, dokter? Ya, jadi serangan panik ini kan memang suatu periode tertentu ya, Benar. akibat adanya rasa ketakutan atau Benar. ketidaknyamanan yang intens yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Memang ada yang menyatakan trauma masa lalu itu bisa menjadi pemicu terjadinya serangan panik, atau dia memang serangan panik ini terjadi pada orang-orang yang mengalami tekanan, peristiwa hidup yang stres, yang berat. Yaitu tadi dia mengalami perpisahan, perceraian, atau bahkan memang mengalami kekerasan atau penyiksaan, itu bisa menjadi pemicu dia mudah untuk terjadi serangan panik. Oh, kekerasan juga termasuk Ya, itu ya, Dok. benar Berarti sekali. memang kita harus lebih sikapnya lebih baik lah ya, Dok ya. Ya, dan yang paling penting memang menjaga kesehatan mental kita ya, supaya Benar. kita tidak mudah Setuju. untuk menjadi panik. Kan tadi Dok banyak nih yang tadi dokter bilang kan faktor-faktornya. Kemudian bagaimana sih Dok sebenarnya pencegahannya untuk gangguan panik nih dokter? Ya, banyak sebenarnya pencegahannya ya dokter Iya, Dok. Udin ya. Jadi yang pertama adalah kenali dulu nih situasi atau stimulus yang bisa buat kita panik. Nah, kan kita tahu nih apa aja sih Benar. sebenarnya situasi atau sesuatu hal yang bisa buat kita panik. Kita kenali, lalu kita coba mengatasinya. Nggak bisa mengatasinya, kita beradaptasi dengan situasi itu. Kalau memang tidak bisa juga, untuk tahap awal mungkin bisa kita melakukan penghindaran supaya kita jangan jadi panik gitu ya. Nah, yang kedua, latihan relaksasi, salah satunya seperti latihan pernafasan. Iya. Nah, itu dianggap cukup membantu untuk kita supaya tidak mudah panik. Itu dilakukan hampir setiap hari. Atau ya seperti pola hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi ya, menghindari konsumsi gula yang berlebihan, pola tidur yang cukup, istirahat yang cukup, sama menghindari kafein, alkohol ataupun merokok secara berlebihan. Dan yang paling penting adalah menghindari pola pikir negatif. Nah, karena ini seringnya menarik ini ya. Pola karena pikir seringnya negatif. orang yang serangan panik ini karena pola pikirnya negatif gitu. Dia suka salah berpikir ya. Iya. Nah, biasanya ini yang dibantu dengan namanya ada psikoterapi, kognitif behavior terapi atau terapi kognitif perilaku. Dia mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang sering negatif ini, karena pola pikir negatif ini yang memang sering menjadi pemicu terjadinya serangan panik. Oh benar. Kemarin juga ada kita bicarakan juga tentang masalah panik ini, tentang cognitive behavior therapy, dokter. Mungkin ada beberapa sesi ya itu ya, Dok ya. Mungkin yang bisa dilakukan. Tidak ya, Dok. hanya dengan sekali langsung hilang paniknya, tidak. Malah tahu kayak misalnya minum obat untuk penurun demam dikasih, besoknya nggak demam lagi, nggak kayak gitu ya, Dok? Enggak, kita Harus memang ada proses. Ada prosesnya. Kita harus dijalani memang prosesnya itu. Jangan nanti tunda-tunda ya, Dok ya. Benar. Nanti kadang hari ini oga besok datang lagi oga gitu ya, Dok. Benar sekali dokter saya. Terus ini, Dok, kalau misalnya ini fungsi orang sekitar ini apakah dapat memperberat atau memperingan serangan panik itu, Dok? Balik lagi, orang yang membantu kita ini memang yang kita sukai nggak? Ternyata dia yang jadi pemicu serangan panik kita kan? Iya. Saya nggak suka nih lihat dia, jumpa dia, ternyata gara-gara dia malah jadi panik. Nah, tapi kalau ditanya, memang sangat membantu ada seseorang yang dekat dengan kita yang memang rela membantu kita ketika kita mengalami serangan panik gitu ya. Iya, benar. Karena seperti serangan panik ini kan, kalau serangan panik yang berulang kali kan dia nanti jatuhnya ke gangguan panik. Benar. Ya. Jadi gangguan panik ini ada yang namanya berkomorbid dengan agorafobia, yaitu seseorang yang takut ke tempat terbuka atau tempat ramai. Nah, dia biasanya dia pasti membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Nah, gitu, supaya dia mengantisipasi takut kalau misalnya dia terjadi serangan panik tuh ada yang nemenin, atau enggak kalau memang
kadang kan orang yang mengalami serangan panik ini takut dia seperti akan mati atau takut menjadi gila. Nah, jadi memang bantuan orang lain itu sangat penting untuk menenangkan kita, akhirnya meyakinkan kita bahwasanya ini serangan panik ini ada akhirnya loh, tidak bukan selamanya gitu. Dia memang ada puncaknya dan akan menghilang. Misalnya biasanya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Oh, 10 sampai 15 menit ada proses meninggi, kemudian akan reda sendirinya. Tetapi juga harus hati-hati juga mungkin ya dokter. Benar. Walaupun kadang kan kita bilang serangan panik ini tidak berbahaya, tapi memang harus ditangani dengan baik dan cepat supaya tidak tambah parah. Gitu dokter Udin. Kemudian dokter, misalnya nih kan kita seringkali ya, apalagi orang dengan masalah mental itu takut sekali menceritakan ke orang sekitar gitu kan dokter. Malu ya. Banyak yang mungkin stigmanya langsung jelek ya, tanda negatif gitu ya dokter. Jadi bagaimana sih mereka itu bisa menerangkan bahwa agar orang sekitarnya tidak berstigma buruk pada penderita ini dokter? Yang pertama adalah diri kita sendiri nih sebenarnya harus memperbaiki stigma negatif ini. Jadi kesehatan gangguan mental lah kita bilang ini bukanlah aib. Nah, kadang kita merasa ini sesuatu aib yang tidak harus disampaikan, nggak boleh orang tahu kalau aku memang mengalami ini gitu ya. Nah, jadi kita mencoba juga terbuka dengan orang lain, menceritakan apa yang misalnya kita mengalami serangan panik nih, memang kita ceritakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, biasanya itu ada komunitasnya sih ya. Jadi ada komunitasnya juga ya dokter? Ada perkumpulan misalnya kayak orang yang sering mengalami gangguan panik, gangguan ansietas atau gangguan bipolar gitu ya. Jadi memang biasanya kita ikut terlibat di dalam komunitas ini supaya meningkatkan kesadaran kita, pemahaman kita, dan kan kadang mereka berbagi pengalaman nih. Aku kalau kayak gini jadi panik, aku kalau udah panik buat ini gitu. Nah, jadi kita juga sambil melihat bagaimana sih sebenarnya cara menghadapi panik ini gitu. Nah, tapi yang paling penting memang stigma negatif itu harus kita jauhkan. Benar. Gitu. Ini sama loh sama penyakit yang lainnya. Iya benar. Dan bisa sembuh ya dokter. Insya Allah bisa sembuh. Yang terpenting adalah kita jangan malu dan jangan takut untuk berobat. Tadi menarik saya yang kita bicarakan tadi dokter. Dokter bilang komunitas. Bagaimana orang yang misalnya yang nonton kita nih tahu mau cari komunitasnya tuh di mana? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya. Di mana mencari komunitas seperti itu dok? Sekarang dari media sosial banyak ya. Jadi memang dari media sosial itu biasanya ada komunitasnya atau ya tadi kita cerita dengan teman, terus kayaknya keluhan kamu sama nih, aku udah ikut di komunitas ini gitu. Nah, memang informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari orang terdekat, dari keluarga, teman, atau memang dari media sosial bisa sih kita cari. Berarti memang harus kita lebih aktif ya dokter, benar, ya, mencari bisa di berbagai platform seperti Instagram, Facebook ya dokter ya. Karena memang kita jangan merasa sendiri gitu. Bukan hanya kita aja yang mengalami ini. Orang lain juga sebenarnya ada loh. Ada yang menderita hal yang sama dan sembuh ya dokter. Iya, insya Allah. Nah, terus ini dokter, kebanyakan tadi yang kayak kita bilang tadi stigma buruk, apalagi orang datang ke psikiater ini kan mungkin stigmanya udah buruk duluan kan dokter. Sebelum mereka jalani, belum mereka tahu prosesnya. Benar. Stigmanya mungkin sudah buruk. Dan yang paling sering saya dengar itu biasanya itu adalah takutnya ke psikiatri ini karena minum obat terus menerus panjang benar hidup ya kan dok. Apakah itu benar atau bagaimana itu dokter? Itu masalah yang sampai sekarang memang kita hadapi dokter Udin, karena mereka merasa nanti kalau udah sekali minum obat nih seumur hidup minum obat, ntar lama-lama jadi gila kata dia. Benar. Ya kan. Nah, itulah pentingnya kita mengedukasi nih, kayak yang sekarang kita buat ini sebenarnya edukasi nih ke masyarakat bahwasannya yang pertama penyakit kita ini memang bukanlah suatu penyakit yang ibaratnya singkat ya. Ini memang kronis, lama. Nah, kenapa lama? Karena memang kan kesehatan mental yang terganggu. Jadi memang kalau ditanya, dok, apakah pengobatan ini memang membutuhkan waktu yang lama? Iya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa sembuh, nggak bisa sehat gitu. Jadi memang kalau untuk
di sini kita bahas serangan panik ya, karena Iya. kan memang beda-beda, ada Iya, durasinya dia masing-masing gangguan. Untuk serangan panik sendiri memang minimal kita lihat selama 6 bulan. Oh, 6 bulan ya dokter. 6 bulan memang harus minum obat untuk sampai dia benar-benar tidak lagi mengalami serangan panik. Tetapi kalau mau sebenarnya ya Dokter Udin, pengobatan kita bukan hanya farmakologi loh, bukan Iya. hanya obat-obatan aja gitu. Kita benar-benar kombinasi dengan non farmakologi ya, yang tadi yang saya sampaikan, ada namanya psikoterapi, itu kognitif behavior terapi, latihan relaksasi, yaitu biasanya dia latihan pernafasan gitu. Jadi bukan hanya murni tok dikasih obat. Nah, jadi kenapa kadang kita kalau memang sudah mengalami serangan panik yang hebat, udah jadi gangguan, mengganggu aktivitas, itu memang sebaiknya kita berobat ke langsung yang ahlinya gitu. Di sini mungkin ke psikiater gitu kan, karena mereka memang akan membantu bukan hanya memberikan obat, tapi memang dikombinasikan dengan terapi lainnya. Oh, berarti tidak hanya obat saja ya dokter, tadi ada psikoterapi, adanya CBT tadi ya, cognitive behavior therapy. Dan ini jadi nggak usah takut deh datang ke psikiater gitu ya dok ya. Pokoknya selalu akan dilayani gitu ya dok. Insya Allah. Kemudian dok, tadi yang menarik lagi yang kita bicarakan tadi masalah keluarga bisa menjadi faktor pemicu atau penyelamat. Seandainya kita berada di sekitar orang yang lagi serangan panik, apakah butterfly hug ini bisa membantu untuk dalam serangan panik itu dokter? Ya, butterfly hug ya. Kayaknya Dokter Udin kekinian juga nih ya. Iya. Banyak saya baca-baca kan dok di Instagram, Facebook. Ini bisa ini ditanyakan. Iya. Nanti saya takut salah arti nih kan dok, salah tafsir gitu dok. Sebenarnya ini memang salah satu bagian dari psikoterapi, yaitu EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Udah lama, tapi kan mulai naik lagi deh ya, booming lagi ketika dia ada di salah satu skin di drama Korea. Makanya saya bilang Dr. Udin kayaknya ngikutin tren ya. Nah, jadi memang ini dia digunakan waktu itu untuk pasien korban yang mengalami trauma badai Pauline itu ya, saya kalau nggak salah di Meksiko, oleh Lucy Artigas. Jadi dia seperti kayak memeluk diri sendiri, kalau boleh saya praktekkan ya Dokter Udin. Sebelum kita praktekkan, jadi saya mau kasih tahu manfaatnya dulu. Jadi memang manfaatnya itu bisa meredakan atau mengurangi kecemasan, kayak panik tadi, dan mengurangi rasa takut. Jadi dia memberikan rasa aman, memperbaiki suasana hati. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa sebenarnya ya. Benar. Jadi caranya adalah biasanya kita cari dulu tempat yang tenang dan nyaman. Boleh kita sambil duduk seperti ini atau sambil berdiri. Nah, boleh juga ya. Boleh. Jadi setelah itu, jadi dia seperti kan butterfly ya, seperti kupu-kupu. Jadi dia menyatukan. Jadi dia seperti kayak saya. Boleh kita praktekkan ya supaya biar pemirsa juga yang melihatnya juga tahu kan dokter. Nanti bisa dicoba ya. Jadi dia menyatukan jempol, ketemu ya jempolnya jadi seperti kupu-kupu. Bisa diletakkan di daerah leher. Nah, ini ditepuk secara bergantian. Nah, jadi kayak kepakan sayap kupu-kupu ya dok. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal biasanya sambil pejam mata nih Dokter Udin. Jadi sambil memejamkan mata, lalu dia juga kita sambil latihan pernafasan dengan mengambil nafas. Kalau orang serangan panik kan tuh biasanya nafasnya cepat dan dangkal. Dia jadi menjadi lambat dan dalam. Jadi tarik nafas sambil dikibar-kibarkan ya kan, buang dari mulut. Nah, itu dilakukan sampai benar-benar ketegangan, kecemasan atau panik atau rasa amarah yang kita rasakan itu berkurang. Nah, kalau nggak di bagian sini di bawah leher, boleh dia di lengan. Jadi kayak dipeluk kan. Ini kalau bagi yang nggak ada yang meluk nih kayaknya ya kan. Kayak videografer kami dong. Ada yang meluk dia. Berarti kalau gitu bisa dicoba nanti ya. Nah, atau di bagian bahu. Bahu juga bisa. Jadi kalau di skin Korea yang kemarin itu dia di bagian bahu. Nah, ini bisa dilakukan. Tadi manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk mengurangi kecemasan, stres atau
memberikan rasa aman. Jadi kita kayak terlindungi gitu. Ya. Tadi yang dokter bilang tadi kan kita tutup mata, tarik napas untuk supaya tidak napasnya dangkal dan cepat kan dokter. Kita mengatur napas. Ada nggak kemungkinan kita mensisipkan mungkin untuk yang menjadi hal yang positif, pikiran-pikiran positif, ada nggak yang mungkin kita bisa bayangkan atau bagaimana dokter? Oh ya pasti. Jadi ketika kita, makanya tadi kenapa lebih maksimal manfaatnya ketika tutup mata, kita sambil mencoba menghilangkan pikiran-pikiran negatif, mensugestikan atau memasukkan pikiran-pikiran positif sambil membayangkan hal-hal atau tempat yang menyenangkan. Nah jadi rasa panik, rasa amarah yang kita rasakan itu dia pelan-pelan akan mereda, digantikan dengan hal-hal yang lebih positif tadi. Makanya kan kalau dengan tutup mata lebih maksimal kan dibandingkan dengan kita lagi buka kita mata. Lebih tenang ya dokter ya. Apalagi yang kalau di depan mata yang kita lihat yang buat marah, malah nggak makin seram saya. Makin seram deh ya. Makin lari-lari nanti ya. Nggak ngefek jadi batu fayaknya ya. Oke, berarti memang harus kita kasih sugesti juga sebaiknya ya dokter, sambil kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Benar sekali dokter. Terima kasih dokter atas waktunya. Jangan bosan-bosan ke podcast ini dokter. Dengan senang hati saya diundang. Mungkin ini yang terakhir dok, mungkin dari para pemirsa atau penonton yang ingin berkonsultasi dengan dokter, mungkin bisa berjumpa dokter di mana dokter? Ya, saya bertugas di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara di Jalan Dr. Mansur, sama di praktek pribadi saya di Jalan Jemadi nomor 8. Kalau di Rumah Sakit USU bisa jumpai di jam berapa dokter? Saya kebetulan tugasnya di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Oh, Senin, Selasa, Rabu ya dokter. Baik dokter, terima kasih juga para pemirsa yang sudah nonton di acara podcast Seksi Ansetas PPPDSKJI. Akhir kata saya mengucapkan salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Warahmatullahi wabarakatuh.